Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan melaksanakan tugas membuat video yaitu yang berjudul Pokok-pokok Ajaran Islam. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Giovanni Prasetyo. Ya baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Giovanni Prasetyo dengan NIM 1121-081-0000-100. Di sini saya ingin menjelaskan terkait pengertian iman, Islam, ihsan, ilmu, dan amal. Iman berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar amana yu'minu imanan, artinya beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar atau nyata adanya. Iman dapat dimaknai iktiraf, membenarkan, mengakui pembenaran yang bersifat khusus. Kemudian Islam. Kata Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang secara etimologi mengandung makna sejahtera, tidak cacat, selamat. Kata salam dan silem mengandung arti kedamaian, kepatuhan, dan penyerahan diri. Dari uraian kata-kata itu, pengertian Islam dapat dirumuskan taat atau patuh dan berserah diri kepada Allah. Maka kata Muslim, sebutan bagi pemeluk agama Islam, juga berhubungan dengan kata Islam, yang berarti orang yang berserah diri kepada Allah. Kemudian ihsan. Ihsan merupakan kata dalam bahasa Arab yang berarti kesempurnaan atau terbaik. Dalam istilah agama Islam, ihsan berarti seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya. Dan bila ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah itu melihat. Kemudian ilmu dan amal. Ilmu dalam Islam adalah memiliki makna universal. Salah satu makna ilmu yakni wahyu Allah yang mengandung kebenaran absolut. Amal merupakan perwujudan dari sesuatu yang menjadi harapan jiwa. Bentuknya bisa berbagai rupa, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun getaran hati. Kemudian rukun-rukun iman. Rukun-rukun iman terdiri dari 6. Yang pertama itu iman kepada Allah, yaitu membenarkan secara pasti terhadap keberadaan Allah Ta'ala, mengikrarkan rububiyah, uluhiyah, nama dan sifatnya. Iman kepada Allah mencakup 4 perkara. Yang pertama, iman terhadap wujud Allah, zat yang pasti ada. Yang kedua, iman terhadap rububiyah Allah, penciptaannya, kekuasaan, dan pengaturannya. Yang ketiga, iman terhadap uluhiyah Allah, mengesahkan seluruh bentuk ibadah kepada Allah seperti berdoa, meminta, tawakal, berharap, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, iman terhadap asma, nama milik Allah yang baik lagi indah dan sifat Allah. Kemudian yang kedua ada iman kepada malaikat, mencakup 4 perkara. Yang pertama itu iman terhadap keberadaan mereka, terhadap sifat-sifat mereka, terhadap pekerjaan-pekerjaan mereka yang kita kenal, iman kepada mereka yang kita tahu atau tidak kita tahu nama-namanya. Kemudian yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab Allah, mencakup 3 perkara. Mengimani bahwa kitab tersebut benar-benar diturunkan Allah, mengimani semua kitab Allah, dan membenarkan berita-beritanya yang sahih seperti Al-Quran. Yang keempat, iman kepada Rasul, mencakup 4 perkara. Yang pertama, iman bahwa risalah mereka adalah benar dari Allah. Maka siapa saja yang mengkufuri satu risalah mereka, berarti ia mengkufuri semua risalahnya. Yang kedua, beriman kepada para nabi yang Allah sebutkan namanya. Ketiga, membenarkan berita-berita para Rasul yang sahih. Yang keempat, mengamalkan syariat Rasul yang Allah utus kepada kita. Kemudian yang kelima, ada iman kepada hari akhir, yaitu membenarkan secara pasti terhadap kedatangannya yang tidak mustahil, serta beramal untuk mempersiapkannya. Yang terakhir ada iman kepada takdir, membenarkan secara pasti bahwa setiap kebaikan dan keburukan adalah ketetapan Allah dan takdirnya, seperti yang kita ketahui bersama. Qada ialah ketetapan yang sudah terjadi dan dapat diubah dengan cara berikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mencapai apa yang diinginkannya. Sedangkan qadar tidak dapat diubah karena telah tertulis di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali, seperti jodoh, ajal, dan lain-lain. Mungkin dilanjut dengan yang lain. Silakan. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan dari Rashid. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sabila Rasyidin dengan NIM 112-108-100000112. Di sini saya akan menerangkan poin kedua yaitu tentang rukun-rukun Islam. Islam memiliki rukun-rukun atau pilar-pilar yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW juga telah merincikan 5 rukun yang menjadi pondasi Islam. Hal ini didukung oleh hadis yang ketiga dalam kitab Matan Arba'in An-Nawawi
yang berbunyi dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Menunaikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Berikut rukun-rukun Islam. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Syahadat artinya pengakuan. Pertama, pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya selain Allah. Kedua, pengakuan bahwa Muhammad ialah utusan Allah. Bunyi kedua kalimat syahadat adalah sebagai berikut. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun kewajiban mengucapkan syahadat cukuplah sekali dalam seumur hidup, dan syarat-syaratnya yaitu dibaca dengan tertib atau berurutan, mengerti maksud dan artinya, dan tidak ragu-ragu mengucapkannya. Selanjutnya ada mendirikan sholat 5 waktu. Menurut bahasa, sholat berarti doa, sedang menurut syara, mengharapkan jiwa dan raga kepada Allah, karena takwa hamba kepada Tuhannya, mengagungkan kebesarannya dengan khusyuk dan ikhlas dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Waktu sholat ada 5 waktu, yaitu waktu subuh, mulai dari terbit fajar shodiq sampai terbit matahari, waktu zuhur, awal waktunya setelah cenderung matahari ke barat dari pertengahan langit, dan akhir waktunya apabila bayang-bayang telah sama panjang dengan sesuatu. Selanjutnya ada waktu asar, yaitu mulai dari habis waktu zuhur sampai terbenam matahari. Lalu waktu maghrib mulai terbenam matahari sampai terbenam syafaq yang merah. Dan yang terakhir waktu isya, mulai hilang waktu syafaq merah sampai terbit fajar. Kemudian yang berikutnya ada menunaikan zakat. Asal arti kata zakat adalah pembersihan dari membersihkan atau pertumbuhan dari tumbuh. Arti zakat dalam syariat Islam adalah sebagian harta yang wajib diberikan kepada orang yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Adapun harta benda yang wajib dizakati yaitu emas, perak, dan uang, harta perniagaan, binatang ternak, hasil bumi, makanan pokok-pokok dan buah-buahan, dan barang-barang tambang dan barang temuan. Adapun syarat wajib zakat adalah orang Islam, orang merdeka atau bukan hamba sahaya, memiliki penuh harta tersebut atau dimiliki dan menjadi hak penuh, dan sampai nisabnya, dan sampai setahun. Kemudian yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut, yaitu fakir miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gorim, ibnu sabil, dan fisabilillah. Kemudian ada puasa Ramadan. Asal arti puasa ialah menahan atau mencegah, dalam bahasa Arab disebut sumu atau siam. Adapun artinya dalam agama Islam yaitu menahan diri dari makan dan minum dan dari segala apa yang membatalkannya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat yang tertentu. Syarat-syarat wajib puasa yaitu Islam, orang yang telah dewasa atau balik, orang yang berakal, dan orang yang kuat berpuasa. Dan syarat sahnya adalah Islam, berakal, suci dari nifas dan haid. Rukun puasa yaitu berniat. Niat puasa wajib harus pada malamnya, tidak pada paginya, dan menahan diri dari makan dan minum. Dan yang terakhir yaitu haji ke Baitullah bila mampu. Haji menurut bahasa berarti menyengaja untuk mengunjungi. Menurut para ulama, haji berarti mengunjungi Ka'bah untuk beribadah kepada Allah dengan rukun-rukun tertentu dan beberapa syarat tertentu serta beberapa kewajibannya dan mengerjakannya pada waktu tertentu. Dalam Al-Quran disebutkan yang artinya wajib karena Allah atas semua manusia untuk menunaikan haji ke rumah suci Ka'bah, yakni yang mampu pergi ke sana. Quran Surah Ali Imran ayat 97. Adapun syarat-syarat wajib haji yaitu Islam, berakal, balik, merdeka, dan mampu. Dan rukun haji ada 6 perkara yaitu ihram, yaitu berpakaian ihram dan niat ihram haji, wukuf, yaitu berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian tawaf, yaitu tawaf haji yang disebut tawaf ifadah, dan sa'i, yaitu berjalan atau lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Lalu ada tahallul, yaitu membuka ihram dengan cara menggunting rambut sedikitnya 3 helai, dan yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Sekian dari saya. Bisa dilanjutkan. Ya, baik. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila. Ya, saya Nabila Desinta Fajarwati dengan NIM 1121-081-0000101. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan satu sama lainnya memiliki hubungan karena merupakan unsur-unsur dari agama atau biasa disebut ad-din. Iman,
Islam dan Ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Yang mana iman merupakan keyakinan yang menjadi dasar akidah, kemudian keyakinan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah. Selain itu, iman, Islam, dan ihsan sering juga diibaratkan sebagai segitiga sama sisi, yang mana sisi satu dan sisi lainnya berkaitan erat. Segitiga tersebut tidak akan terbentuk kalau ketiga sisinya tidak saling mengait. Jadi, manusia yang bertakwa harus bisa meraih dan menyeimbangkan antara iman, Islam, dan ihsan. Iman merupakan keyakinan yang membuat seseorang berislam dan menyerahkan sepenuh hati kepada Allah. Sedang dengan menjalankan syariatnya dan meninggalkan segala larangan dari Islam. Di samping adanya hubungan di antara ketiganya, juga terdapat perbedaan di antaranya yang mana merupakan identitas dari masing-masing. Iman lebih menekankan pada segi keyakinan dalam hati. Islam merupakan sikap untuk berbuat dan beramal. Sedangkan ihsan merupakan pernyataan dalam bentuk tindakan nyata. Dengan ihsan, seseorang bisa diukur tipis atau tebal iman dan Islamnya. Sekian. Bisa dilanjutkan. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu dengan saya sendiri. Nama saya Ulia Septiani dengan NIM 1121-081-00000122. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamalan iman, Islam, dan ihsan. Di dalam Islam itu sudah dijelaskan bahwasannya Islam sendiri itu memiliki arti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya. Dan ihsan itu memiliki kata untuk beribadah kepada Allah seakan-akan hamba tidak melihatnya, maka dia melihat hamba. Dan iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman terhadap qada dan qadar, yang baik maupun yang buruk. Adapun contoh-contoh dari pengamalan iman, Islam, dan ihsan. Pengamalan iman yaitu contohnya selalu menjaga sholat 5 waktu, berkumpul dengan orang-orang soleh, menjauhi perbuatan maksiat, mempercayai 6 rukun iman yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Pengamalan Islam contohnya yaitu ada menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan, tidak mengganggu atau memberi mudarat bagi orang lain, selalu istiqomah mengerjakan apa yang Allah perintahkan, selalu menjauhi semua perbuatan maksiat. Dan yang terakhir ada contoh pengamalan ihsan, yaitu khusyuk dalam beribadah, senantiasa takut jika berbuat dosa, menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya, mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Dan terima kasih atas penjelasan materi-materi yang dibawakan oleh teman-teman sekalian. Mungkin cukup sekian tugas video dari kami kelompok 4. Apabila kami banyak kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.